seperti ini. Nggak keren. Nggak keren kalau nggak punya kendaraan. Ah, udah bosan. Saya mau mobil, mau imbangi kepala seksi saya, mau imbangi kepala kuas saya. Biar tahu dia pikir CPNS ini nggak berduit. Datang sombong. Misalnya seperti itu. Lakukan yang sewajarnya, lakukan yang sepantasnya, lakukan yang tidak melanggar aturan, lakukan, pikirkan pihak lain ketika kita melakukan itu mereka tersakiti atau tidak, mereka terzolimi atau tidak. Dari mana caranya, Bu? Ya ke diri sendiri. Jujur untuk menolak kalau itu bukan hak kita. Bisa enggak? Saya enggak memaksakan. Harus kalian katakan begini, begini, begini. Enggak perlu yel-yel. Tapi ke hati, ke jiwa. Sederhana. Bagaimana itu bisa masuk ke dalam diri kita. Pernah saya ditawari. Mau jadi KTU katanya. Ngebayangin tanda tangan SPM aja saya udah takut. Iya kan? Dan itu hal-hal lain gitu. Ah, mendingan jadi udah suara. Bisa marah-marahin peserta, bisa nyuruh-nyuruh peserta, dan bisa ngajar depan peserta, bisa ngomel-ngomel depan peserta. Nggak ada korupsinya di situ. Siapa yang merepet peserta, dikurangi gajinya, nggak ada. Bisa merepetisi sinaza, bisa merepetisi mutmainah. Nggak mau saja. Yang kedua, jadi pejabat itu terikat. Kamu plasenya banyak. Betul kan? Bisa nggak pulang gara-gara tamu datang, aturan jam 4 kita bisa pulang, ini gara-gara tamu daerah datang, kita sebagai seksi itu harus repot, menunggu sampai malam, menemaninya tengah malam, seenak apapun jamuan makan itu, kalau udah lelah badan nggak ada rasanya itu. Pernah kan kalian rasakan kan? Nanti kayak rasakan kalau jadi pejabat. Tapi saya lihat tampang-tampang korupsi masih nempel pada kalian. Ya. Nah, satu lagi saya mau tanya sama kelompok anti korupsi. Kasihlah contoh gratifikasi itu seperti apa jika kita memberikan ke orang lain. Sementara dalam agama kita menganjurkan melakukan kebaikan. Jawab itu Abdul Rahman sama si Febri. Febri dulu ngomong. Kak Febri. Ya. Untuk gratifikasi ya, Ibu. Contoh gratifikasi itu kalau dalam lingkup kerja misalnya seperti pemberian hadiah berupa tanda terima kasih lah, misalnya memberi hadiah kepada atasan. Oh. Kamu jawab apa tadi? Contohnya pemberian hadiah, misalnya kalau hampir dihapuskan gitu pemberian parsel menjelang Lebaran atau hari-hari besar gitu. Apalah pendapat kalian? Contohnya kayak gini. Saya ngajar sama kalian. Nanti kalian kembali diklat, apa yang bisa kalian bawa untuk saya? Apakah itu gratifikasi atau sekedar ungkapan menghormati guru? Ini saya serahkan sama kalian pendapat ini. Tergantung niatnya sih, Bu. Gimana saya mau bisa membuka hati kalian itu niatnya betul atau tidak? Saya nanya konsep hidup kalian.
Yuandi, Ya, Bu. mau apa kamu untuk saya besok kalau kamu ke Balai Diklat? Apakah itu bentuk kamu menghormati gurumu atau itu gratifikasi? Lebih ke gratifikasi sih. Iya. Kenapa diukur dari gratifikasi? Karena kan pendidikannya belum selesai, masih ada kebutuhan sama ibu, masih ada maunya lah sama ibu gitu. Tapi nanti kalau misalkan setelah pelatihan baru Kami dikasih, lupa. itu baru namanya kan hormat. Ada kan seperti itu kan? Ada. Muncul nggak dalam diri kalian? Muncul nggak? Itu aja sederhana. Mana konsep gratifikasinya? Mana konsep persaudaraan? Tandanya saudara apa? Tandanya kita kenal apa? Bisa nggak dibedakan itu? Katanya, kalau pemberian itu di bawah 100 juta, di bawah 1 1 juta. juta, itu bukan gratifikasi. Iya. Itu isu informasi seperti itu, di bawah 1 juta bukan gratifikasi. Datanglah tamu kalian ke daerah, kalian harus jamu, iya kan? Menjamunya pakai uang apa itu? Ada nggak anggaran menjamu tamu? Budgetnya berapa? Kalau lah tamu itu datang tanpa surat tugas, masih maukah kalian menjamunya? Saya datang monitoring ke tempat kalian. Oh, itu Bu Rahmi. Kita harus ajak dia begini, begini, begini. Tiba-tiba setelah kalian selesai, saya datang lagi ke kampung kalian. Berondok kalian. Misalnya seperti itu. Ngerti? Kalau dibilang si Abdul Rahman selama pendidikan, Masih ada. itu bisa dibilang gratifikasi. Kalau di luar pendidikan, nah itu tadi saya bilang saya datang pakai surat tugas monitoring peserta latsar. Kemudian sebulan setelah kalian selesai latsar, saya datang lagi tapi tidak bawa surat tugas. So akrab saya sama kalian. Kelompok 3 ini baik-baik, ramah-ramah, banyak ngasih oleh-oleh sama saya kemarin sebelum selesai. Pasti saya yakin mereka tulus. Kita positive thinking, saya positive thinking, datanglah. Saya hubungi si Fajri. Siap bu katanya di situ. Tapi suruh anggotanya, kawan-kawannya yang lain, jumpai dulu, saya masih ada urusan. Nggak begitu nggak sikap kita? Enggak, Bu. Nggak tahu Bu. Enggak, Berarti Bu. itu PR buat kalian seumur hidup. Ngerti nggak maksud saya? PR buat kalian. Mampu nggak kita memilah dan memilih kondisi itu? Ya. Mampu atau tidak? Memilah dan memilih kondisi itu. Itu dilatih. Perlu latihan. Bagaimana melatih? Ketika kita memberi sesuatu, jangan harap ada imbalan, jangan harap ada pamrih, tanamkan dalam jiwa. Sebelum saya PNS dan sudah saya PNS, samakan perilakunya. Oh kalau gitu Bu, kalau Ibu datang kami nggak ngasih apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nanti itu akan berimbas. Yang namanya birokrasi adalah fleksibel. Kalau makin kalian tidak menjamu tamu, makin nggak ada yang mengunjungi kalian. Hukum alam. Dipilih daerah-daerahnya. Daerah ini coret, daerah ini coret. Yang ini oke, yang ini oke, yang ini oke. Itulah birokrasi itu. Nah, makanya gimana menjawab yang saya bilang tadi? Yang mana yang gratifikasi, mana yang memang itu tulus. Pemberiannya ya, pemberian gratifikasi yang mana, pemberian yang ini. Jadi tidak semuanya yang kita berikan, yang kita servis itu termasuk gratifikasi.
lihat dulu kontennya, lihat dulu maksudnya. Ngerti? Yo. Kalaulah saya pejabat, saya mau ke kantor kalian ya, tanggal sekian, 1 malam, saya di hotel ini. Itu apa? Itu kan intrik supaya dia dilayani, betul kan? Intrik supaya dia difasilitasi. Itu gratifikasi. Ngerti? Tapi ada orang juga tiba-tiba dia datang gitu. Bukan irjen, datang dia ke situ. Supaya tidak memberatkan kantor itu misalnya. Tapi kalian memang karena kedatangannya adalah bukan untuk merepotkan kalian. Kalian ada empati sama dia. Sekedarnya kalian ajak makan. Kalau dia milih restoran yang enak itu gratifikasi, tapi kalau dia milih di warung samping kantor kalian, di kantin kalian yang cantik itu misalnya, kan kantin kalian cantik-cantik kan di situ. Ya Nurul. Kan cantik kalian kantin kantor kalian. Kalian bawa ke situ dia mau, itu berarti tulus. Tapi kalau nggak mau restoran yang enak lah katanya itu gratifikasi. Ngerti? Kan kalian bilang sama pimpinan kalian, kata Bu Rami, kalau yang mewah-mewah gratifikasi. Kena marah nanti kalian. Paham ya? Jadi yang dimaksud dengan gratifikasi itulah sepanjang ada permintaan. Saya mau datang nih, saya mau ke kantormu Pak Fajri. Jemput saya di sini. Antar saya ke hotel ini. Siapkan kamar saya. Itu gratifikasi. Iya kan? Itu gratifikasi. Kalau dia dijamu sesederhana mungkin, semampu kalian, itu artinya keikhlasan kan? Iya kan? Tapi kalau jangan lupa ya Pak Fajri, kamu di mana tinggal Pak Fajri ini? Tugas di mana? Pandan, Bu. Kapten. Hah? Pandan, Bu. Di Pandan. Siapkan saya ikan teri ya 3 kilo gitu kan namanya maksa. Dicari-cari ciri khas daerah harus ke situ. Kalau ke Medan nggak usah. Misalnya dia di Medan, nggak usah di Medan. Mau bawa apa dia untuk saya? Orang saya tinggal di Medan. Misalnya Yuani dekat seperti itu. Ya, paham yang saya buat ilustrasi ini? Paham, Bu. Fleksibel, jangan terlalu kaku, jangan terlalu kebablasan. Berbagi boleh, tapi dalam batas kewajaran dan tidak ada intervensi keinginan permintaan dari tamu yang datang dari pihak lain. Saya katakan, tiap kali ini Pak Fajri begini-begini, itu namanya gratifikasi. Bingung si Pak Fajri, dia baru PNS, belum lagi 100%, pakai uang siapa dipakainya? Dibikinlah manipulasi sama apanya pimpinannya kerjasama untuk menservis Bu Rahmi, misalnya, ya kan? Dia minta ikan teri, Pak, kata. Dari mana ya? Kan ada Pak dana BOP itu Pak. Misalnya. Iya kan? Kan sekarang daring, nggak banyak kegiatan untuk siswa. Kita ambilnya dari situ Pak, ngajari pula dia sama pimpinan. Luar biasa. Berarti kan menyusahkan, berarti kan menimbulkan anggota-anggota koruptor yang terbaru ya. Baru lepas baju lacarnya udah punya ide deh kayak gitu sama pimpinan. Itu harus diantisipasi itu. Ya, itulah yang harus kita mulai dari diri kita. Mana yang pantas, mana yang wajar, mana yang tidak melanggar, yang tidak merugikan orang lain, menzolimi, mensabotase karena itu ada keuntungan, kita lupakan orang lain, kita kita buang orang yang terlibat di dalamnya. Kita yang harus di situ karena kita dekat sama bos kita, karena kita punya kemampuan ini sampai kita merugikan orang lain. Berpikirlah baik, menang kalian di dunia, tapi mata Tuhan akan menatap kalian. Betul nggak?
Betul, Bu. Saya jujur, pengalaman. 2010 kan berbondong-bondong orang PNS honorer. Ingat kalian itu 2010. Bu. Ada yang udah lahir. Udah lah ya. Fajri udah lahir itu dia. Udah, Bu. 2010 itu kan banyak pegawai negeri yang di PNS kan. Banyak pegawai honor yang di PNS kan. Berbondong-bondong seluruh Indonesia. Bahkan sampai ribuan, 3.000-an gitu. Waktu itu kan kalau kami ngajar kan bukan tusi, kami dibayar waktu itu berapa ya, 50.000 1 JP gitulah, dibayar. Terkumpullah simpanan saya selama ngajar di 2010 itu berkisar 6 jutaan gitu, 6 jutaan dalam 3 bulan. Itu halal nggak? Itu halal kan? Iya, Bu. Karena saya ngajar kan, Iya, Bu. itu halal. Tapi apakah sampai jam 6 sore, kadang setengah 6, capek saya orang tiap hari ngajar ya, adalah masalah lelahnya. Kadang jam 5 saya tutup, nggak bikin saya diskusi. Saya ngasih ini penjelasan aja tanpa diskusi. Lumayan lelah lah. Namanya berapa kelas gitu, mutar-mutar asrama haji, balai diklat asrama haji. Ya kayak robot lah. Gitu. Terkumpullah uang saya 6 juta. Saya pikir itu uang saya, Nurul, mau beli emas lah saya. Mak kan gitu, mau beli emas lah ya, nyimpannya kan pakai emas. Apa yang terjadi? Itu uang saya halal kan? Saya ngajar kan di kelas itu. Iya, Bu. Dapat kabarlah anak saya umur 4 tahun apa 3 tahun itu kayak ambeien, tapi itu harus dioperasi. Bukan ambeien, tapi Pak saya itu ada istilahnya. Jadi asal dia buang air, keluar darah gitu. Selama saya ngajar saya nggak tahu, rupanya dikasih tahu sama yang jaga. Asal dia ini sudah 2 kali 3 kali keluar darah, Bu, katanya. Nyaman nggak saya ngajar? Nggak nyaman kan? Saya bawalah ke dokter. Ini dioperasi. Saya tanya lah biayanya. Satu-satunya dulu ada yang dekat jalan listrik, rumah sakit apa tuh sekarang apa ya? Rumah sakit internasional itu kan ada dulu tuh di Medan jalan listrik. Jadi saya bawa ke sana, cuma itu satu-satunya alat yang ada di rumah sakit itu. Saya tanya, berapa biaya operasi? Kalau operasi kecil itu kan, nggak nginap. Berapa biayanya? Biayanya 5.500.000. Bayangkan itu. Sudah lelahnya saya mengajar, saya pikir saya punya ini. Itu masih halal. Konon lagi itu bukan uang kita. Halal aja seperti itu diuji Tuhan. Saya berpikir, ya Allah, hanya numpang 2 hari uangnya di dompet saya. Harus saya serahkan ke rumah sakit itu. Waktu saya belum mengajar itu tidak ada masalah sama anak saya. Bayangkan itu. Ada apa di dalam kehidupan, di dalam diri yang saya lakukan. Saya hanya pengajar kan, bukan pejabat. Itu pun masih ada intervensi Tuhan. Atau dalam hati saya tidak punya niat bersedekah. Ya namanya sibuk lupa punya niat seperti itu kan. Sibuk kerja. Maksud saya nanti terkumpul dulu, nanti maulah dikeluarkan zakatnya gitu. Lupa ngomongnya Abdul Rahman dalam hati. Catat Tuhan. Terakhir dikasihnya ke rumah sakit. Hanya 500 lah saya terima. Bayangkanlah Nurul. 4 bulan saya pontang-panting asrama haji balai diklat supaya dapat duit. Itu apa? Konon lagi itu bukan uang kita. Gitu loh maksud saya. Ini contoh korupsi yang nanti kalian mana tahu ada di sekitar kalian. Berpikirlah yang betul aja bisa diuji Tuhan, iya kan? Yang benar-benar hak kita. Itu kan hak saya. Saya dapat uang kan gitu. Bukan saya ambil pekerjaan orang. Memang materi saya gitu. Tapi itulah yang dikasih cobaan itu. Jadi kalian ke depannya berhati-hati. Itu aja pesan saya. Berhati-hati dalam berbuat, berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam pergaulan di sekitar kantor atau pergaulan sesama pegawai. Ya, pesan saya itu aja. Enggak harus saya paksa kalian harus jujur, enggak harus saya paksa kalian harus disiplin, enggak. Tapi bagaimana kalian bisa menempatkan diri. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, waktu kita sudah tuntas 45 menit ya Pak Ibrahim ya.
Ya, 45 menit. Udah pas ya jam 9 ya. Jam berapa ya? Jam 9 bukan? 9 Udah lewat 4. Sama. lewat 4. Korupsi waktu saya. Wah, kita korupsi waktu. Saya nggak nengok, kasihkan ngomong. Ya, baik, kalau ada pertanyaan silakan ke grup kita atau japri saya jika kurang tajam penjelasan saya selama kita materi agenda 1 maupun agenda 2. Kalau tugas itu nanti saya kirim ke LMS, kalian tinggal jawab aja ya. Iya Bu, siap Bu. Jadi kok apa ya? Tentang komitmen mutu efektif dan efisien. Saya nanti kasih contoh, kalian kasih contoh apa contoh efektif dan efisien tapi tidak efektif. Contohnya apa satu-satu. Ya, nanti saya apa? Kalian cari dulu, kalian jawab dulu, nanti baru saya buka LMS-nya ya. Oke, mungkin saya nggak ketemu lagi di kelompok angkatan 5 ini. Karena kami hanya sampai agenda 1 dan agenda 2, nanti agenda 3 dan 4 WI yang lain. Mana tahu selama 2 agenda ini kalian tidak nyaman dengan saya, gerah, kepanasan, si Yuandi akan bercakap aja Ibu ini, kapan saya mau bercakap misalnya. Ketawa nih si Nazza ini, ketawa dia, ketawa si Yuandi. Mana tahu kurang respect, kurang ini. Ilmu itu datangnya dari Tuhan, mungkin sikap saya yang kurang nyaman dengan kalian, itulah kesalahan saya sebagai manusia, tidak luput dari kesilapan. Silaturahmi kita tetap jalin, kebaikan kita tetap lanjutkan. Nanti kalau kalian ketemu ke Balai Diklat, kalau saya lupa bukan saya, kalau saya tidak ingat bukan saya lupa. Saya hadapi 5 angkatan sudah berapa gitu. Tegurlah saya duluan, mana saya hafal mukanya si Nurul, mukanya si Agung, hanya beda datang dia ke Balai Diklat ya kan. Ya, oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sehat Bu. Ya, saya izin live ya. Izin live Pak Bos. Bu. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Bapak Ibu pembelajarannya masih ada tugas? Pak. Masih. Pak. Baik Bapak Ibu, ini saya lihat Bapak kawan-kawan ini masih ada kadang jaringannya terputus-putus yang keluar. Iya Pak. Iya Nah, Pak. kami itu nanti akan mengganggu pembelajaran daripada Bapak Ibu. Kami harapkan untuk selanjutnya tolong biar nanti Bapak Ibu terkendala nanti untuk menerima penjelasan daripada Bapak Ibu dari suara. Nah, untuk itu untuk mengantisipasi harapan kami diskusi kelompoknya itu diintensifkan lagi biar nanti kawan-kawan yang jaringannya kurang baik bisa mengikuti ataupun recordingnya ini bisa dibagikan di kelompoknya biar sama-sama ada yang ketinggalan biar nanti dalam menyusun segala sesuatu hal bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mungkin masih ada tugas-tugas, silakan lab aja langsung. Soalnya besok kita Zoom meeting ya untuk agenda ketiga. Sesuai dengan schedule jadwal kita pada pukul 10. Siap, Pak. Nah, kami harapkan Bapak Ibu tidak ada yang terlambat. Mungkin itu dari kami panitia. Silakan istirahat, silakan melaksanakan aktivitas tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Dwiswara. Demikian akhirul kalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pak. Terima kasih. Yuk.